Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa inna at-taqwa la wasiyatul awwalin wal akhirin kama qala Rasulullah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama menghadiri Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perasaan tersebut, keyakinan tersebut mendorong kita dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan tersebut mendorong kita untuk sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak di dunia mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dilanjutkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini kita berada di bulan Agustus. Tentunya bagi kita bangsa Indonesia merupakan momentum sekaligus tazkirah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena momentum di Agustus tersebut Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya, yakni berupa kemerdekaan. Dan juga di momen ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan tazkirah, peringatan bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan tidak ada satupun makhluk yang kemudian menolaknya. Demikian sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang menolaknya. Dan ketika Allah
kemudian membatalkan sesuatu, maka tidak ada satupun hambanya, makhluknya yang sanggup untuk mewujudkan ataupun mengadakannya. Dua tazkirah ini merupakan hal yang terpenting bagi kita umat Islam. Yang pertama, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang kedua, menambah keyakinan bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pun kita berusaha untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan berlandaskan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita patut merenung kembali apa sebenarnya makna dari kemerdekaan tersebut. Apakah kemerdekaan hanya berarti terbebas dari penjajahan fisik oleh bangsa lain? Tentunya kita sebagai umat Islam memaknai kemerdekaan jauh daripada itu. Kemerdekaan yang sejati bukan sekedar terbebas dari penjajahan fisik, tetapi ketika seseorang benar-benar lepas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan merdeka ketika kita kemudian mampu menghadapkan wajah kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini bukan hanya untuk membebaskan bangsa Arab dari penjajahan Persia dan Romawi pada waktu itu, tapi jauh lebih penting, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membebaskan manusia dari penyembahan pada makhluk menuju penyembahan yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Kemerdekaan yang menyentuh aspek spiritual, yang menyentuh aspek intelektual, moral dan juga sosial. Kemerdekaan spiritual berarti hati yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Seseorang muslim yang merdeka secara spiritual adalah seorang muslim yang tidak mudah goyah oleh tekanan dunia, karena hatinya kokoh berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan intelektual berarti berpikir merdeka, tidak terbelenggu oleh kebodohan-kebodohan atau tunduk buta pada arus pemikiran yang kemudian menyesatkan manusia. Seorang muslim didorong untuk berpikir kritis, seorang muslim didorong untuk mencari ilmu, dan seorang muslim didorong untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemerdekaan moral berarti memiliki integritas, bebas dari dorongan hawa nafsu, yang dorongan hawa nafsu tersebut menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan. Seorang muslim yang merdeka secara moral tidak hanya tahu mana yang benar, tetapi juga berani menjalankannya meskipun di tengah-tengah tantangan. Dan kemerdekaan sosial berarti terwujudnya keadilan, terwujudnya saling menghargai, serta terbebas dari penindasan dan kezaliman dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang merdeka adalah masyarakat yang saling menolong, saling membangun dengan nilai kebaikan, dan menjunjung tinggi hak serta martabat sesama manusia. Inilah kemerdekaan sejati yang diharapkan oleh Islam. Kemerdekaan yang membebaskan manusia bukan hanya dari rantai penjajahan, tapi juga dari segala bentuk belenggu yang menghalangi manusia untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sedang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seorang bebas dari belenggu hawa nafsu, bebas dari perbudakan terhadap dunia, serta terbebas dari jeratan kemaksiatan dan dosa. Di antara bentuk kemerdekaan yang paling mendasar adalah kita membebaskan diri kita dari pengaruh hawa nafsu. Dan
dari tuntutan hawa nafsu. Sebab tidak sedikit seseorang yang tampak secara lahiriah merdeka, bebas bergerak, bebas berpendapat, dan hidup tanpa tekanan. Namun di balik itu semua, mereka masih terjajah oleh hawa nafsu mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin." Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran surah Al-Jathiyah yang ke-23. Islam memandang bahwa tunduk pada hawa nafsu adalah salah satu bentuk perbudakan paling berbahaya. Ia tidak mengikat tubuh, tapi mengekang jiwanya. Diam-diam hawa nafsu menggerogoti manusia dari dalam, membutakan nurani. Bahkan hawa nafsu bisa melemahkan akal sehat dan menjauhkan manusia dari kebenaran. Maka merdeka sejati bukan sekedar soal kebebasan fisik, ia adalah kebebasan batin. Ketika hati mampu berkata tidak pada godaan dan jiwa kuat untuk memilih jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kemerdekaan yang diharapkan oleh Islam. Hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa terhadap kesenangan dunia yang seringkali bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan tuntunan, dan juga bertentangan dengan bisikan hati nurani. Jika tidak dikendalikan, nafsu dapat menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai bentuk penyimpangan. Nafsu bisa mendorong syahwat, kesenangan jasmani yang berlebihan, menumbuhkan ketamakan terhadap harta dan jabatan, menumbuhkan rasa malas dalam beribadah, hingga menumbuhkan kecintaan kepada dunia yang berlebihan sehingga melupakan tugas utama kita untuk hidup di akhirat. Sedikit demi sedikit hawa nafsu yang dibiarkan liar itu akan mengikis ketajaman iman, menjauhkan seseorang dari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Islam menekankan pentingnya pengendalian diri sebagai bagian dari perjuangan menuju kemerdekaan hati. Jamaah sedang cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan, dan kemewahan bukanlah musuh. Namun jika hati terlalu terpaut padanya, hawa nafsu kemudian mengarahkan terus-menerus padanya, maka manusia mulai kehilangan arah. Hidup jadi sekedar perlombaan mengejar kepuasan lahiriah, bahkan sampai rela mengorbankan nilai, sampai rela mengorbankan integritas. Alhamdulillah, bahkan sampai rela mengorbankan akhiratnya demi kehidupan dunia yang hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu anna al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megah di antara kamu. Oleh karena itu, fil amwal, dan bermegah-megah di antara kalian, dan juga kebanyakan isinya adalah saling berlomba-lomba di dalam mengumpulkan harta dan juga kedudukan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merdeka yang kedua yang diharapkan oleh Islam dari kita memerdekakan diri dari belenggu kemaksiatan dan dosa. Merdeka sejati adalah terbebas dari belenggu maksiat dan dosa. Karena sebenarnya dosa adalah bentuk perbudakan spiritual. Hati menjadi gelap karena dosa, jiwa menjadi sempit karena dosa, dan hidup terasa jauh dari keberkahan karena dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terus-menerus terjebak dalam dosa, maka lama-kelamaan akan kehilangan rasa peka terhadap dosa itu tersebut, sehingga pada akhirnya dosa yang dilakukan terus-menerus akan memeraskan hati kita,
akan melalaikan diri kita. Kemudian selanjutnya dosa yang dilakukan terus-menerus kemudian akan membawa kita kepada kesengsaraan di dunia dan na'udzubillah akan melupakan kita di akhirat. Semoga momentum kemerdekaan pada tahun ini adalah memberikan tazkirah dan pelajaran kepada kita. Tazkirah yang pertama, kita bersyukur atas kemerdekaan yang Allah berikan. Tazkirah yang kedua adalah kita sama-sama berusaha untuk memerdekakan diri kita dari menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan hawa nafsu, serta memerdekakan diri kita dari jeratan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai kita dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عند اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا تواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول ما تسمعون من الصلاة.